Ketegangan kembali muncul di internal Uni Eropa setelah Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán menyampaikan keberatan keras terhadap desakan Komisi Eropa agar negara-negara anggota meningkatkan kontribusi finansial untuk Ukraina. Desakan tersebut muncul di tengah laporan skandal korupsi besar yang sedang diselidiki otoritas Ukraina, sehingga memicu perdebatan mengenai efektivitas dan transparansi penggunaan dana bantuan internasional. Komisi Eropa sebelumnya mengirimkan surat kepada seluruh negara anggota yang menjelaskan kebutuhan militer dan keuangan Ukraina untuk periode 2 tahun ke depan. Dalam dokumen tersebut, Uni Eropa menyebut adanya kebutuhan pendanaan tambahan untuk menutupi defisit anggaran Kiev yang dilaporkan mencapai lebih dari 135 miliar euro. Surat itu kemudian bocor ke media dan memicu respons politik dari berbagai pihak, termasuk dari Budapest. Surat Komisi Eropa dan 3 skema pendanaan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen melalui surat tersebut menguraikan 3 opsi bagi negara-negara anggota untuk menutupi kebutuhan pendanaan Ukraina, kontribusi bilateral sukarela, pinjaman bersama di tingkat Uni Eropa, serta skema pendanaan berbasis aset Bank Sentral Rusia yang saat ini dibekukan oleh negara-negara Barat. Dorongan untuk mempercepat keputusan pendanaan dinilai penting oleh Komisi Eropa mengingat situasi ekonomi Ukraina yang semakin tertekan akibat perang yang masih berlangsung. Kiev disebut memerlukan pendanaan stabil untuk mempertahankan layanan publik, menjaga stabilitas ekonomi, serta membiayai kebutuhan pertahanannya. Namun, usulan tersebut menimbulkan reaksi berbeda dari Hungaria. Pemerintah Orbán, yang dalam beberapa tahun terakhir sering bersikap lebih kritis terhadap kebijakan Uni Eropa terkait Ukraina, menyampaikan keberatannya secara terbuka. Pernyataan keras dari Viktor Orbán. Melalui pernyataan di platform X, Orbán menyebut bahwa surat tersebut menegaskan perlunya negara-negara anggota menambah kontribusi finansial untuk Ukraina. Namun ia mengkritik pendekatan tersebut dan menilai bahwa sebelum menambah pendanaan, diperlukan pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan dana bantuan. Orbán mengacu pada laporan terbaru mengenai dugaan korupsi di tubuh Energoatom operator tenaga nuklir milik negara Ukraina yang sedang diselidiki Badan Anti Korupsi setempat. Berdasarkan laporan awal, terdapat dugaan penggelapan dana yang melibatkan mantan mitra bisnis Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Nilai suap yang disebut dalam penyelidikan mencapai sekitar 100 juta dolar Amerika. Menurut Budapest, laporan semacam ini memperkuat argumen bahwa Uni Eropa seharusnya terlebih dahulu memastikan bahwa dana bantuan digunakan secara akuntabel. Orbán juga menyampaikan bahwa Hungaria tetap mempertahankan sikap berhati-hati dalam memberikan dukungan baru apabila mekanisme pengawasan tidak ditingkatkan. Skandal korupsi yang menjadi sorotan Eropa. Kasus dugaan korupsi yang sedang diselidiki di Ukraina menjadi perhatian sejumlah media Eropa, termasuk Le Monde. Media Prancis itu melaporkan bahwa skandal tersebut dapat menjadi alasan tambahan bagi kelompok politik di Eropa yang mengadvokasi pengurangan bantuan untuk Ukraina. Energoatom, sebagai perusahaan yang menjalankan fasilitas tenaga nuklir, merupakan salah satu institusi yang sangat bergantung pada bantuan eksternal, termasuk kerjasama dengan sejumlah negara Uni Eropa. Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan dana yang melibatkan perusahaan tersebut memicu kekhawatiran mengenai kesiapan Kiev dalam mengelola anggaran secara transparan. Di sisi lain, pemerintah Ukraina menyatakan bahwa penyelidikan terhadap kasus ini menunjukkan komitmen negara dalam menindaklanjuti praktik korupsi. Sejumlah lembaga internasional juga menilai pentingnya proses ini untuk mempertahankan kepercayaan negara-negara pendonor. Aset Rusia yang dibekukan dan perdebatan baru di Uni Eropa. Salah satu poin paling sensitif dalam perdebatan pendanaan adalah rencana penggunaan aset Bank Sentral Rusia yang dibekukan oleh negara-negara Barat sebagai jaminan pinjaman. Belgia, salah satu negara dengan jumlah dana beku terbesar, menyatakan kehati-hatian dan menolak langkah yang belum memiliki dasar hukum final di tingkat internasional. Rusia telah menolak keras rencana penggunaan aset tersebut. Moskow menyebut langkah itu tidak sah secara hukum dan menyatakan akan menempuh jalur hukum internasional jika Uni Eropa dan mitra-mitranya mengalihkan aset tersebut ke Ukraina. Sementara itu, posisi Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya masih beragam. Beberapa negara memandang penggunaan aset tersebut sebagai cara untuk membantu pendanaan Ukraina tanpa membebani anggaran publik negara anggota, sedangkan sebagian lainnya menilai mekanisme itu berisiko terhadap stabilitas sistem keuangan global. IMF dan tantangan ekonomi Kiev. Ukraina saat ini juga tengah berupaya mendapatkan pinjaman baru dari Dana Moneter Internasional, IMF. Permohonan tersebut diajukan untuk menjaga stabilitas fiskal negara di tengah beban belanja yang meningkat selama perang. IMF belum mengeluarkan keputusan final, namun beberapa persyaratan struktural disebut diperlukan agar Kiev dapat memperoleh bantuan lanjutan. Situasi ini menambah kompleksitas dalam pembahasan pendanaan di tubuh Uni Eropa. Ketegangan internal Uni Eropa berlanjut. Respons Hungaria terhadap desakan Komisi Eropa menjadi salah satu contoh bahwa kesepakatan pendanaan Ukraina bukan perkara mudah bagi Uni Eropa.
Perbedaan sikap antara negara anggota terkait bantuan, pengawasan, serta isu korupsi berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan. Komisi Eropa menegaskan bahwa dukungan finansial diperlukan agar Ukraina dapat mempertahankan fungsi pemerintahannya dan menjaga stabilitas kawasan. Namun sejumlah negara anggota meminta mekanisme pengawasan yang lebih kuat sebelum keputusan pendanaan baru disetujui. Perdebatan diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan, terutama mendekati pembahasan anggaran Uni Eropa untuk 2 tahun mendatang.